Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reza Delva. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan praktikum biologi yaitu osmosis pada kentang. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kita kali ini yang pertama untuk mengetahui adanya tekanan osmosis di sel-sel kentang. Yang kedua, untuk membuktikan terjadinya peristiwa osmosis. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan pada kentang setelah dilakukan eksperimen. Apa itu osmosis? Jadi, osmosis dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Faktor pengaruh kecepatan osmosis yang pertama, ukuran molekul yang meresap. Yang kedua, keterlarutan lipid. Yang ketiga, luas permukaan membran. Dan yang terakhir, suhu. Alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah timbangan digital, cup plastik, stopwatch, pisau, penggaris, sendok, dan pinset. Bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah kentang, gula, air suling. Siapkan kentang, kemudian kupas kulit kentang. Gunakan penggaris untuk mengukur balok kentang dengan ukuran 7 x 1 x 1 cm. Potong kentang menjadi 4 buah kentang membentuk balok berukuran sama, yaitu 7 x 1 x 1 cm. Gunakan timbangan digital untuk menimbang berat kentang hingga berat kentang menjadi sama. Siapkan 4 buah gelas plastik yang diberi label udara, air suling, gula 5%, dan gula 30%. Tambahkan air sebanyak 100 ml pada gelas yang diberi label air suling, gula 5%, dan gula 30%. Tambahkan gula sebanyak 1 sendok teh ke dalam gelas yang diberi label gula 5%. Kemudian, aduk hingga gula larut dalam air. Tambahkan gula sebanyak 2 sendok makan pada gelas yang diberi label gula 30%. Kemudian, aduk hingga gula larut dalam air. Masukkan kentang ke dalam setiap cup plastik. Kemudian, gunakan timer selama 30 menit untuk menghitung waktu perendaman kentang. Setelah 30 menit, keluarkan kentang dari dalam cup plastik. Kemudian, identifikasi tekstur dari kentang-kentang tersebut setelah dikeluarkan dari dalam cup plastik. Gunakan timbangan digital untuk mengukur kembali berat dari kentang-kentang tersebut setelah dilakukan praktikum. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan hasil yaitu 1. Kentang yang berada di dalam udara tidak mengalami perubahan berat. Dari berat awal 7,60 gram dan berat akhir pun sama, yaitu 7,60 gram. Teksturnya juga tidak berubah, yaitu tetap keras. 2. Kentang yang berada di dalam air suling mengalami penambahan berat, yaitu dari berat awal 7,60 gram menjadi 7,80 gram. Teksturnya pun juga berubah menjadi lebih keras. 3. Kentang yang berada di dalam larutan gula 5% mengalami pengurangan berat dari berat awal 7,60 gram menjadi 6,62 gram. Teksturnya pun berubah menjadi agak lunak. 4. Kentang yang berada di dalam larutan gula 30% mengalami pengurangan berat, yaitu dari berat awal 7,60 gram
menjadi 6,51 gram. Teksturnya pun juga berubah menjadi lebih lunak. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, dari hasil pengamatan terlihat bahwa terdapat perubahan baik berat maupun tekstur dari kentang tersebut. Selain itu, juga kentang yang dimasukkan ke dalam larutan gula mengalami perubahan tekstur dan pengurangan berat karena gula sendiri bersifat hipertonis. Sedangkan kentang yang direndam di dalam air suling mengalami penambahan berat, artinya air suling tersebut bersifat hipotonis. Berdasarkan pengamatanmu, jawablah pertanyaan berikut. A. Kentang mana yang bertambah beratnya? Mengapa? Jawab. Umbi kentang yang bertambah berat adalah umbi kentang yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air suling. Hal ini terjadi dikarenakan air suling bersifat hipotonis, yaitu air tersebut memiliki zat terlarut yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam kentang, sehingga air suling akan masuk ke dalam kentang dan membuat kentang bertambah berat. B. Kentang mana yang beratnya lebih ringan? Mengapa? Kentang yang beratnya menjadi lebih ringan adalah kentang yang dimasukkan ke dalam larutan gula 5% dan larutan gula 30%. Hal ini terjadi karena larutan gula bersifat hipotonis, yaitu larutan gula memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi daripada cairan di dalam kentang, sehingga air dari sel kentang akan keluar menuju larutan gula dan menyebabkan berat kentang berkurang dan tekstur kentang menjadi lebih lunak. C. Berdasarkan jawaban A dan B, manakah yang mengalami proses osmosis? Jelaskan. Dari jawaban A dan B, keduanya mengalami proses osmosis karena terjadi proses perpindahan molekul air atau zat pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah ke dalam pelarut berkonsentrasi tinggi. D. Apakah yang dimaksud dengan osmosis tersebut? Osmosis dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat.